Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin al-akramin wa ashabihi al-mayamin wa azba'ihi as-sa'irin subulal muhtadin min yawmihim ila yawmiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sahibul Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Hingga sampai saat ini berbagai macam nikmat yang Allah limpahkan kepada kita tidak pernah berhenti sedetik pun. Sedari kita bangkit tidur hingga sampai tidur kembali, dan kita semuanya dikumpulkan kembali di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segenap limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita mampu kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan tambahan nikmat dari Allah baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seiring dengan waktu, tidak terasa Allah hantarkan kita berada di salah satu bulan yang mulia, yakni bulan Rajab. Dan tentunya tidak lebih daripada kurang 2 bulan kita memasuki bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Sedari Rajab kita sudah meminta dengan munajat yang kita panjatkan kehadirat Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang ditakdirkan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, dan kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita, dan tidaklah kita diwafatkan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya untuk menjadi orang yang baik tidaklah harus menunggu datangnya Ramadan. Untuk menjadi orang yang soleh tidaklah harus menunggu datangnya Ramadan. Untuk bersemangat beribadah, baik yang sifatnya ritual maupun sosial, janganlah menunggu bulan Ramadan. Karena kita juga tidak pernah tahu di bulan apa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah pernah berhenti pengabdian kita kepada Allah, karena Allah selama ini tidak pernah menghentikan nikmat demi nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, seiring dengan ujian-ujian, tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada kita di gelanggang dunia yang sesaat ini, kita tentu menginginkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-A'raf ayat 196, saat Nabi diuji dengan berbagai macam ujian-ujian dari kafirin Quraisy yang semakin berani dan merongrong, Nabi nyatakan dengan tegas kepada mereka,
Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan Al-Quran, dan dia, Allah itu adalah pelindung orang-orang yang soleh. Cukup satu ayat ini menjadi pegangan bagi kita bahwa orang-orang yang solihin dimanapun dia berada akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di setiap pelaksanaan sholat, saatnya tasahud awal dan tasahud akhir, berapa banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat membaca kalimat tersebut. Di antara penggalan kalimatnya adalah Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Bacaan yang mengandung doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan keselamatan kepada orang-orang yang soleh. Setiap orang yang melaksanakan sholat pasti membaca doa itu. Artinya kalau kita menjadi orang yang soleh, selalu didoakan oleh jutaan manusia umat Islam. Bahkan di surah An-Nisa ayat 69, orang yang soleh adalah termasuk barisan daripada orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan kalau kita kaitkan dengan suratul Fatihah, salah satu surah yang menjadi rukun dalam salat kita, selalu kita minta berada di barisan orang-orang yang lurus, minta petunjuk yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siapakah golongan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amat sangat beruntung kalau kita menjadi orang yang soleh. Dihadirkan di bulan Rajab, kita bersihkan dosa-dosa kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat. Hadirin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang solihin. Namun kalau kita muhasabah, apakah betul kita ini termasuk orang yang solih? Di kitab Nasaihul Ibad, buah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, laula khamsu khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin. Seandainya tidak ada 5 sifat yang tercela, maka manusia seluruhnya menjadi orang-orang yang soleh. Dalam arti lain, kalau kita memiliki sifat di antara sifat-sifat yang 5 tersebut, maka kita dicoret, dihapus dari barisan orang-orang yang soleh. Kita bukan termasuk rombongan orang-orang yang soleh. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli, merasa cukup, ridho dengan kebodohan. Itu artinya orang bisa dikatakan soleh kalau dia memiliki semangat untuk menuntut ilmu agama. Jangan pernah berhenti, apapun profesi kita, siapapun kita, sesibuk apapun kita, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu agama. Wajib hukumnya, ketika kita sholat maka harus tahu ilmunya. Ketika kita
zakat maka harus tahu ilmunya. Ketika kita bermuamalah maka harus tahu ilmunya. Dulu di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau tidak memberikan izin kepada sahabat-sahabat untuk berjualan, untuk berdagang kalau belum tahu ilmunya secara syar'i. Khawatir menipu, khawatir curang, khawatir riba, dan itu sumber daripada tercabutnya keberkahan rezeki bagi umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, alangkah indahnya kalau kita yang sudah jelas sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah jelas mendapatkan petunjuk dari Allah, petunjuk dari Rasul dengan Al-Quran dan hadisnya, kita mengerti dan mengamalkan itu semuanya, baik dalam hal ritual ibadah kita, ubudiyah, atau muamalah kita, atau munakahah, kehidupan rumah tangga kita, atau siasah dalam berpolitik, atau jinayah dalam hukum, kita paham tentang ilmu yang terkandung di dalamnya. Keadaan masyarakat kita saat ini menjadi kacau. Kenapa? Karena banyak orang yang bukan ahli ilmu rajin komentar, rajin memberikan ceramah, padahal dia bukan ahli ilmu. Bahkan banyak orang yang bukan ahlinya memegang daripada tanggung jawab. Dia mau bertanggung jawab padahal bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadris sa'ah. Kalau urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, kata Nabi, tunggu kehancurannya. Dalam segala hal, baik mengurus agama, mengurus bangsa maupun mengurus yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, siapa yang melakukan sesuatu, siapa yang mengerjakan amalan tapi tidak dengan ilmu, maka mardudatun la tuqbal, maka tertolak dan tidak diterima. Sehingga marilah kita semangat untuk menuntut ilmu agama. Minal mahdi ilal lahdi, dari semenjak buayan sampai masuk liang lahat, pantang bagi kita untuk menghentikan majlis ilmu. Termasuk meskipun sekarang dalam keadaan terbatas, masa seperti saat ini mungkin masih dikatakan pandemi, tapi janganlah menghentikan tradisi menuntut ilmu. Fasadun kabirun alimun mutahaddikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Kerusakan di dunia ini disebabkan oleh dua golongan, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya dan orang bodoh yang rajin ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya. Dicoret kita dari barisan orang-orang yang soleh kalau kita rakus terhadap dunia. Orang-orang yang soleh itu dia tidak rakus dengan dunia. Seandainya dia memiliki pundi-pundi dunia yang banyak, dia merasa tertitipi, bukan merasa memiliki. Semuanya dia gunakan untuk ibadah. Anfa'uhum linnas. Dia punya harta, dia manfaat dengan hartanya. Dia punya ilmu, dia manfaat dengan ilmunya, menebarkan manfaat bagi manusia, bukan untuk dihitung, dikumpulkan, seperti Qarun, seperti Namrud, seperti Sa'labah. Tidak, orang-orang yang soleh dia tidak rakus terhadap dunia, apalagi menjadi sombong, apalagi menjadi tamak. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat yang tercela yang menyebabkan kita bukan termasuk golongan yang soleh, wasyuhu bil fadli, kikir dengan kelebihan yang dimiliki.
Hadirin dirahmati Allah, al-bakhil ba'idun minallah. Orang yang bakhil, orang yang kikir itu jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, dan jauh dari manusia. Wa qaribun minan nar, dan dekat dengan neraka. Kemudian yang keempat, warriya fil amal. Seandainya dia melakukan amal soleh sekalipun, baik ritual maupun sosial, riya, tujuannya mendapatkan pujian manusia, tujuannya mencari penghormatan kedudukan manusia, bukan penghormatan kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal dengan riya hanya mengharapkan pujian makhluk, sesungguhnya dia terjerembab dalam kemusyrikan, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Bahwa kita tidak terjebak dengan syirik jali, syirik terang-terangan. Kita tidak ada yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, tidak menyembah matahari, bintang-bintang dan bulan. Tapi ketika kita jadikan agenda kehidupan kita, tujuannya adalah mendapatkan pujian dari makhluk, bukan pujian dari Allah, maka kita terperosok ke dalam syirik khafi, syirik yang tersembunyi. An-nas kulluhum mauta, manusia itu dianggap mati, illal alimun, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Wal alimuna niyamun, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dianggapnya tidur. Illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amilun al-muqtarruna illal mukhlisun, orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya sekalipun tertipu kecuali orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, baik ritual maupun sosial, semuanya hanya mengharapkan ridho Allah semata, sehingga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wal ijabu birra'yi, membanggakan pendapatnya sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah maha hebat, maha besar, maha kuasa. Seandainya Allah ciptakan kita serupa, mudah bagi Allah. Seandainya Allah ciptakan kita satu dengan yang lainnya, sama pemahamannya, sama pemikirannya, sama ideologinya, sama keyakinannya, itu mudah bagi Allah. Tapi Allah tidak menghendaki demikian. Kita diciptakan kepala walaupun sama-sama hitam, rambut kita hitam, tapi isi hati kita berbeda, pikiran kita berbeda-beda. Tentunya disinilah kita ada rambu-rambu yang mesti kita jaga. Apalagi kita sudah diikat dengan ikatan akidah, ikatan yang paling kuat, bahwa kita mungkin ada perbedaan tata cara pelaksanaan ibadah, tapi selama itu masih ada dalil-dalilnya, masih ada sumber-sumbernya, hujah-hujahnya, pendapat-pendapat ulama yang dibenarkan, dan itu sudah selesai. Apalagi masalah furu'iyah yang sifatnya beda tapi dasar-dasarnya ada. Janganlah dijadikan sebagai sumber perpecahan, sumber konflik, kemudian kita sulit untuk disatukan. Cukup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cukup dengan bahwa kita ini sesama muslim, itu adalah saudara kita yang mesti kita jaga kehormatannya, mesti kita jaga hartanya, mesti kita saling bantu dan saling lindungi. La tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasud. Wala tadabaru, janganlah kalian saling tidak bertegur sapa. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang menjaga persaudaraan. Ini yang didambakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kallim 'alan nasi qalila wa kallim rabbaka katsira. Berbicaralah dengan manusia sedikit saja. Khawatir kebanyakan bicara, kita banyak dosa, banyak kesalahan, apalagi mengandung ghibah dan mengandung fitnah. Perbanyaklah bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, lewat zikir, lewat bacaan Quran, lewat doa, lewat istighfar.
pembicaraan tersebut mengandung keberkahan, pahala yang berlimpah ruah, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan solusi kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فالطريق إليه واضع للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات. اجعلنا من المقبولين واجعلنا من المتقين واجعلنا من الناجحين في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان